Oke, kita materi pertemuan satu. Oke, udah nampil PDF-nya? Oke, sip. Eh, ya, jadi materinya ini semuanya menggunakan bahasa Inggris ya. Jadi ya sambil-sambil belajar lah ya. Kalau kurang paham sambil dicari kata perkatanya di kamus boleh. Jadi kan nanti lama-kelamaan kalian bisa mengerti juga itu apa bahasa Inggrisnya itu seperti apa. Saya juga untuk apa translate-nya itu juga masih menggunakan fungsi kamus ya. Nah, terus nanti pada saat saya jelasin mungkin terputus begitu ya. Kalian bisa komen ya, komen di WA group ya. Langsung saja komen di WA group gitu. Eh, jadi saya tahu gitu ya. Oke. Nah, ini adalah materi pertemuan yang pertama. Pertemuan pertama itu mengenai Foundation of Security. Jadi dasar dari keamanan. Nah, pertemuan ataupun materi ini juga dibuat oleh Pak Hadi Santoso, dosen koordinator ya. Yang saya bilang tadi kan eh, mata kuliah keamanan komputer itu diajar oleh dua dosen ya. Jadi yang pertama itu Pak Hadi Santoso sebagai koordinatornya dan juga saya yang kedua. Jadi kalau misalkan kalian apa tidak bisa hadir di sini di yang sesi ini ya, sesi jam 8, kalian bisa ikut yang di sesi berikutnya di mata kuliah saya atau di sesinya Pak Hadi Santoso langsung. Ya. Nah untuk jadwalnya nanti akan saya kasih tahu yang punya saya ya. Saya ada 3 kelas untuk yang keamanan komputer. Kalau mau ikut ikut penjelasan secara live ya. Oke, balik lagi ke materi ya, Foundation of Security. Jadi kalau kita ngomongin keamanan komputer, itu berarti harus tahu dulu keamanan itu apa yang kita amankan, terus mengamankannya dari apa, gitu ya. Nah, saya mau tahu dulu nih, kalau di bayangannya kalian di mata kuliah keamanan komputer itu kita uh, akan mempelajari apa? Ada yang bisa jawab atau kasih gambaran? Boleh hidupin mikrofonnya ya. Gimana? Ada yang bisa kasih ini gambaran? Eh, gambaran kalian ya, menurut pendapat kalian itu kita di mata kuliah ini akan mempelajari seperti apa? Apa yang kita pelajari lah, kurang lebihnya seperti itu. Keamanan komputer kan, nah, kita mau belajar tentang apa gitu di sini. Enkripsi data ataupun firewall, oke. Itu adalah salah dua dari teknik perlindungan ya, ataupun teknik keamanan data. Enkripsi, firewall itu adalah teknik melindungi, mengamankan data. Nah, itu untuk dari sisi keamanannya. Nah, kalau kita ngomong keamanan tadi kan, kita pasti mengamankan dari sesuatu ya, yang kita sebut sebagai serangan komputer. Nah, ada yang bisa kasih gambaran serangan komputer yang kalian ketahui seperti apa?
contoh serangan komputer lah ya. Nama tekniknya, nama metodenya, mungkin kalian tahu, kalian familiar, boleh disebutkan? Gimana? Belum? Belum, belum ada gambaran. Begitu. Nah, kalau kalian lihat di gambar slide PDF ini, itu kan ada password ya, tulisan password tuh ya. Nah, password itu salah satu bentuk teknik untuk mengamankan atau teknik menyerang. Oke, mengamankan ya. Nah, jadi nanti kita akan mempelajari juga aspek-aspek fundamental dari keamanan komputer, aspek-aspek fundamental dari serangan komputer. Oke, kita lanjut saja. Nah, ini adalah referensi yang digunakan dalam membuat materi ini ya. Ada buku kriptografi yang paling kiri, kemudian ada network security, jadi ada kaitan-kaitannya dengan jaringan ya. Kemudian The Hacker Playbook, hacking, hacking, dan ethical hacking di bawahnya. Nah, jadi kenapa ada kaitannya dengan jaringan ya? Karena kalau kita ngomongin keamanan data, itu cara orang menyerangnya pasti menggunakan eh, via internet ya. Jadi terkoneksi antara jaringan ya, jaringan yang sama maupun jaringan yang tidak sama. Nanti ada metodenya. Nah, kemudian dari jaringan yang sudah terhubung itu bisa muncul suatu serangan gitu ya. Jadi kita juga harus mempelajari uh, tipe jaringan itu seperti apa, baru masuk ke keamanan jaringan tersebut. Dan kemudian di bagian bawahnya juga ada ini ya, HTTPS yang iClass e-consult itu. Nah, jadi kalau kalian ingin ikut sertifikasi keamanan ya, keamanan komputer begitu, kalian bisa kunjungi itu ya, e-consult. Itu adalah suatu lembaga yang menyediakan sertifikasi untuk orang-orang yang berminat ke bagian keamanan komputer. Ya. Ada yang berbayar juga ya e-consult ini. Jadi dalam suatu program itu kalian harus bayar, nanti akan diajari oleh instrukturnya, dapat materinya, kemudian akan diujiankan begitu. Nah, nanti kalau lulus baru bisa dapat sertifikat ethical hackingnya atau keamanan komputernya begitu, sesuai dengan skema yang kalian ikuti ya. Oke, ini halaman pertama. Nah, itu ya, CSCU itu ya, CSCU, Certified Secure Computer User ya. Jadi kalau kalian ikuti yang e-consult tadi, kalian akan lulus dari skema yang CSCU ini, Certified Secure Computer User. Oke, sorry, sebelumnya kita masuk ke ini ya, simplifying security ya. Bagaimana cara kita secara simpel mengenal keamanan itu. Nah, di sini ada skenario. Ya. Kita lihat teksnya dulu ya. Franklin, an employee working for an organization, seorang pegawai yang bekerja di suatu organisasi ya, dia mendownload software yang gratisan dari sebuah situs ya, situs website. Kemudian setelah menginstalnya, tiba-tiba si komputer dari Franklin itu menjadi otomatis reboot ya, ataupun restart sendiri. Kemudian dia juga memulai untuk menjalankan fungsi-fungsi yang tidak jelas ataupun tidak beraturan atau malfunction. Nah, dari suatu skenario ini kita bisa
menarik dua pertanyaan ya. Yang pertama, what might have gone wrong with Franklin system? Apa yang salah di sistemnya Franklin ya, ataupun PC-nya si Franklin. Kemudian, what would you have done in Franklin place? Nah, kalau kalian ditempatkan di posisi Franklin, apa yang akan kalian lakukan? Itu ya. Nah, itu adalah gambaran awal lah ya dari materi ini. Oke, ini ya. Ini materinya juga sudah agak lama, tapi masih relate ya, ataupun masih terkait lah, masih relevan dengan keadaan keamanan komputer yang saat ini. Nah, jadi jangan lihat tanggal dari setiap materi yang ada, tapi lihat poin-poin dari materinya aja. Nah, home computer user at risk due to use of fault model security ya. Jadi pengguna komputer itu memiliki resiko dalam penggunaan ini, fault modelnya. Nah, ini adalah skenario juga, kalian bisa baca di sini ya. Kemudian ini juga skenario ya. Fake fraud, Trojan scares you into paying up. Jadi ada Trojan yang efeknya itu membuat kata-kata ya pada saat kalian melakukan pembayaran secara online. Itu ini adalah skenario-nya, bisa dibaca. Kemudian, nah ini adalah objektif ataupun garis-garis besar dari materi pertemuan satu ini. Ya, dari bagian security dulu kita lihat ada security incident, kejadian insiden dari keamanan ya. Kemudian essential, terminologi yang kita ketahui. Kemudian computer security, keamanan komputer ya. Kemudian why security. Jadi kita harus mempertanyakan kenapa keamanan itu menjadi suatu hal yang penting. Ya. Kemudian potential losses due to security attacks ya. Jadi kita juga harus melihat apa saja yang bisa menjadi kerugian dalam serangan ya, adanya serangan komputer. Kemudian elemen of security, aspek-aspeknya yang saya sebutkan tadi. Kemudian fundamental konsep dasar ya dari keamanan komputer. Kemudian ada layer dari security-nya, lapisan-lapisan keamanan. Kemudian security risk to home user, resiko keamanan ya terhadap pengguna perumahan ya. Selanjutnya ada pertanyaan, apa yang akan kita amankan ya, what to secure, apa yang kita amankan. What makes a home computer vulnerable, apa-apa saja yang membuat PC itu menjadi rentan ya. Vulnerable itu rentan atau berisiko gitu. Kemudian ada what makes a system secure, hal apa saja yang menjadikan sebuah PC itu menjadi aman. Kemudian benefit, keuntungan dari kesadaran keamanan komputer ya, computer security awareness, kesadaran kita dalam mengamankan komputer. Basic computer security mekanismenya ya dalam mengamankan komputer secara basic atau dasar. Nah, itu adalah objektif dari pertemuan ini ya. Kemudian kita masuk ke materinya, ada flow ataupun langkah-langkah tahapan ya dari mempelajari materi ini. Kita masuk ke yang pertama, ada essential, kemudian teori computer security sama potential losses. Potensi kerugian ya akan kita alami kalau terkena serangan. Oh ya, kalau ada kendala apa gitu ya, misalnya
suara saya kurang jelas, suara saya terlalu kecil, terputus atau apapun itu, kalian boleh komen di WA group aja ya, langsung ya. Di komen Google Meet saya nggak bisa lihat di sini, jadi langsung ke WA group aja ya. Atau boleh komen langsung, hidupin mikrofonnya, boleh bilang ya, Pak suaranya terlalu kecil, penjelasannya terlalu cepat atau gimana. Atau kalau mau nanya langsung juga boleh. Nah, ini adalah diagram security incident ya. Kejadian-kejadian terkait keamanan komputer yang terjadi dari rentang waktu 2002 sampai 2011 ya. Occurrence yang terjadi ya. Ini dilaporkan di Januari 2011. Kemudian kalau dari sisi horizontalnya, sumbu Y ya, sumbu Y-nya kita bisa lihat itu angkanya ya, angka kejadian ataupun insidennya. Dari sini kita bisa lihat di tahun 2008 itu yang paling tinggi ya, ada 787. Kemudian juga makin menurun di 2011-nya. Tapi kita tidak tahu setelah 2011 apakah naik kembali ataukah makin turun ya. Kemudian ini juga security incident ya, tapi dari tipe breach ya. Security incident is any real ya. Jadi pengertiannya terkait security incident ya, kejadian keamanan adalah segala sesuatu yang secara real, secara nyata atau dikira-kira yang suspected adverse event in relation to the security of computer system or computer network, dalam kaitannya dengan keamanan dari suatu sistem ataupun jaringan dari suatu komputer. Nah, jadi bisa dikategorikan menjadi beberapa tipe seperti ini gambarnya ya. Ada stolen laptop, laptopnya dicuri ya. Kemudian stolen dokumen, dokumen berkas itu yang tercuri, diambil orang. Lost laptop, kehilangan ya. Kemudian hack ya. Hack ini udah kaitannya dengan serangan ya, udah pasti. Itu 40% paling tinggi. Kemudian ada kasus yang terkait dengan website, web ya. Kemudian disposal dokumen, dokumen-dokumen yang tidak tepat sasaran atau penggunanya tidak tepat ya, begitu. Dan lain-lainnya 10% juga. Data itu diambil dari data loss.org, situs sumbernya di situ. Kemudian terminologinya. Kalau kita ngomongin terminologi, itu berarti kaitannya dengan teori-teori dasar ya, dari apa yang kita pelajari itu. Kalau kita lihat di sini, di bagian baris yang pertama dulu ya, ada threat, exploit, kemudian vulnerability. Nah, jadi kaitannya antara threat sama vulnerability itu ancaman, itu threat itu timbul, ya ada dulu itu threat ancamannya, kemudian seseorang akan melakukan exploit ya, yang tengah ini exploit, mengeksploitasi ancaman itu ya, kemudian akan muncul vulnerability-nya, ya celah-celah dari keamanan sistemnya. Kemudian yang baris di bawahnya yang kedua, ada cracker, attacker, atau intruder, orangnya ya, orang yang melakukan serangan, kemudian dia menyerang. Di bagian kedua itu ada attack, dia menyerang, melakukan serangan, dan kemudian hasilnya yang sebelah kanan itu adalah data theft. Data yang sudah tercuri atau diambil sama si penyerang itu. Ya. Jadi terminologinya itu kurang lebihnya seperti ini. Vulnerability itu bisa timbul karena adanya threat atau ancaman dari suatu sistem komputernya kita. Ya. Dan data theft itu data-data yang tercuri sama orang itu juga bisa terjadi kalau ada
orang yang melakukan serangan itu. Nah, jadi sumbernya udah pasti di vulnerability sehingga mengakibatkan pencurian data. Datanya data apa? Data yang apa aja yang ada di PC kita yang bisa diambil sama orang. Kemudian computer security, ya, keamanan dari suatu komputer. Ada 3 tahapan, 1, 2, dan 3. Ya, yang pertama itu security is a state of well-being of information and infrastructure. Jadi hal dasar ya yang melibatkan informasi dan infrastruktur terkait keamanan dari suatu komputer. Kemudian yang kedua, computer security refers to. Jadi pengertiannya ya diartikan sebagai protection of computer system and the information. Bagaimana cara kita mengamankan sistem komputer dan informasi. Ya. Jadi bukan hanya PC hardware-nya saja yang kita amankan, tapi juga informasi data yang bersifat software ya, yang juga kita amankan. User stores or processes. Kemudian yang ketiga, user should focus on various. Ya, jadi kita sebagai pengguna komputer itu harus fokus terhadap berbagai ya various security threat, berbagai ancaman dari keamanan dan juga countermeasure. Ya. Jadi dari ancaman itu kita juga harus mengantisipasi ya, countermeasure in order to protect the information asset. Dalam halnya kita harus mengamankan informasi sebagai asetnya kita. Jadi dari ancaman itu kita harus melakukan antisipasi. Antisipasinya pasti bersifat ke keamanan. Misalnya kita pasang antivirus, kita hidupkan firewall kita, kita pasang anti-spy begitu ya, yang sifat-sifat mengamankan. Kemudian selanjutnya why security ya. Jadi pertanyaan kenapa itu juga harus penting ya. Kenapa kita harus mengamankan? Kita lihat yang kiri atas dulu ya, yang warna kuning kiri atas. Computer security is important for protecting the confidentiality. Nah, jadi keamanan komputer itu sangat penting dalam mengamankan aspek-aspek ini ya, aspek confidentiality, ada aspek integrity dan aspek availability of computer system and the resources. Aspek itu pasti ada ya di setiap komputer dan bahan-bahan ataupun resources dari yang kita miliki. Ya. Jadi ingat ada 3 aspek ya, confidentiality, integrity, dan availability yang terkait dengan keamanan komputer. Kemudian ada kita lihat ke kanan ya, ikutin panahnya searah jarum jam. Computer administration and management have become more complex which produce more attack avenues. Jadi semakin lama administrasi dari setiap komputer ya itu semakin rumit ya, semakin kompleks sehingga menyebabkan ataupun menimbulkan adanya prosedur-prosedur baru untuk mengantisipasi ya, mengantisipasi serangan komputer. Jadi kalau kita ketahui sebentar aja itu udah ada model model virus yang baru, model serangan yang baru. Nah, jadi setiap serangan itu kita harus antisipasi, ya. Harus bersiap gitu ya. Kemudian yang beralih lagi ke ketiga, yang kuning bawah ya. Network environment and network-based application provide more attack path. Nah, jadi environment lingkungan dari jaringannya kita dan aplikasi yang berbasis jaringan ya itu juga menyediakan atau meningkatkan ya risiko dari serangan komputer.
Jadi yang saya bilang di awal tadi, kenapa kita harus mempelajari jaringan? Karena resiko dari adanya serangan itu pasti timbul dari komputer kita yang terhubung ke jaringan. Baik itu pakai kabelan, pakai wifi, pakai ya, kuota datanya kita, nah, itu bisa bisa timbul resiko di situ. Terus beralih ke yang kiri bawah, evolution of technology has focused on the ease of use. Nah, jadi evolusi dari setiap teknologi yang kita gunakan itu akan berfokus ke kemudahan penggunaan, ease of use, ya. While the skill level needed for exploit has decreased. Sementara skill untuk mengeksploitasi itu terus berkurang, ya. Jadi apa? Berbalik arah ataupun tidak searah begitu. Selanjutnya potential losses due to security attack-nya. Jadi risiko-risiko apa yang akan terjadi kalau kita terkena serangan, ya. Nah, yang pertama adalah financial loss, jadi pasti akan terkait ke keuangan ataupun finansial. Kalau kalian pernah dengar, mungkin ada artikel yang menyebutkan tipe serangan ransomware. Ransomware, udah pernah dengar? Ada spyware kan ya, ada ransomware, ada tupperware. Oh, bukan ya, tupperware itu punya orang tua kita ya. Nah, jadi ransomware itu suatu teknik yang menyalahgunakan penggunaan dari enkripsi ya atau kriptografi. Jadi kalau ransomware itu data-data kita dienkripsi sama orang, terus kita tidak bisa buka ya, kecuali kalau kita membayar ya sejumlah uang kepada si penyerang ya. Nah, kemudian resiko yang kedua ada unavailability ya dari of resources-nya kita, ketidak ketersediaan ini ya datanya kita. Ya kalau kena hack ataupun kena serang itu kemungkinan data kita dirusak, diambil, dihapus, nah gitu ya. Jadi unavailability. Kemudian yang ketiga ada identity theft. Ya. Jadi pencurian identitas kita, kalau si penyerang berhasil masuk ke komputer kita, dia mungkin juga akan melihat data-data identitas pribadinya kita ya. Kita pasti menyimpan data KTP, kartu keluarga, data-data terkait keluarganya kita yang bersifat privat itu di PC kita ya. Kemudian loss of trust ya, hilangnya kepercayaan. Ya. Lalu ada data loss atau theft ya. Jadi ada identity theft, ada data theft ya. Apa yang tercuri itu datanya kita, data-data terkait kita bekerja ataupun data-data yang penting ya, itu bisa dicuri. Kemudian misuse of computer resources, penyalahgunaan fungsi dari komputernya kita. Ya. Oke, selanjutnya masuk ke flow yang berikutnya. Ya. Oke, ada elemen of security ya. Ini ada 5 aspek ya. Kalau tadi baru nampilnya 3 aspek, sekarang udah nambah jadi 5 aspek. Mulai dari confidentiality, authenticity, integrity, availability, sama non-repudiation. Nah, kalau confidentiality ya, pengertiannya adalah is ensuring that information is accessible only to those authorized to have access. Jadi aspek confidentiality ini fungsinya untuk memastikan bahwa informasi itu bisa diakses hanya oleh mereka yang
memiliki haknya atau terotorisasi. Itu berdasarkan ISO 17799 ini ya. Jadi kalau tidak punya hak akses itu tidak bisa lihat ya, tidak bisa akses datanya itu. Contoh dari confidentiality itu kalau misalkan kalian nge-share file di Google Drive ya. Nah, itu kan kalian bisa atur ya, siapa saja yang bisa akses, siapa saja yang bisa lihat, siapa saja yang bisa edit. Nah, itu penerapan dari elemen ini, aspek confidentiality. Kemudian yang kedua ada authenticity, itu pengertiannya adalah the identification and assurance of the origin of information ya. Jadi bagaimana cara kita memastikan identifikasinya ya, proses identifikasi dan pemastiannya, assurance-nya dari informasi yang asli. Jadi bagaimana cara kita untuk memastikan bahwa data itu adalah data yang asli dari pengirim ya. Misalkan kalau kalian mengirim email dari email kalian ke email saya. Nah, saya di email saya itu pasti akan ada fungsi untuk memastikan bahwa oh ini adalah email asli dari kalian. Nah, contoh yang berikutnya itu misalkan pada aplikasi chatting ya. Misalkan saya ngechat di WA ya secara japri ke siapa ya? Misalkan ke Aziz Subarka. Nah, saya japri ke Aziz Subarka ya. Nah, di WA-nya si Aziz itu pasti akan ada fungsi yang memastikan bahwa oh ini adalah pesan asli dari saya gitu ya, bukan bukan pesan yang palsu yang disisipkan penyerang di tengah jalan di internet. Itu adalah authenticity. Kemudian yang ketiga ada integrity ya, integritas. Pengertiannya adalah ensuring that the information is accurate ya. Jadi bagaimana cara memastikan bahwa informasi itu akurat, kemudian komplit itu berarti utuh ya, kemudian reliable, terpercaya, dan is in its original form, dan dalam bentuk aslinya ya, original formnya. Itu adalah integritas. Jadi bagaimana cara kita memastikan informasi itu akurat, benar, komplit, terpercaya, dan juga dalam bentuk yang aslinya. Jadi artinya tidak dimodifikasi. Tidak dimodifikasi oleh si penyerang. Jadi kalau implementasinya, misalkan begini. Saya japri sama si Subarka tadi ya. Saya ketikkan, halo selamat pagi. Saya kirimkan. Kemudian kalau tidak ada aspek integrity ini, orang bisa melakukan serangan di tengah jalan, menyadap serangan saya, kemudian mengirim balik ya, dengan informasi yang sudah dimodifikasi menjadi halo selamat malam misalkan begitu. Jadi itu sudah pengertiannya berbeda ya. Oke, itu untuk yang ketiga. Kemudian yang keempat ada availability, ketersediaan. Pengertiannya adalah ensuring that the information is accessible ya, to authorized person when required without delay. Nah, jadi pentingnya aspek ini adalah bagaimana cara kita memastikan informasi itu accessible, bisa diakses oleh orang-orang yang memiliki hak aksesnya ketika kapanpun ya mereka membutuhkan ya, tanpa adanya delay ataupun jeda-jeda waktu. Jadi kapanpun kita ingin untuk mengakses data itu, kita bisa. Itu adalah aspek dari availability. Kemudian yang terakhir ada non-repudiation. Nah, pengertiannya adalah is ensuring that a party to a contract or a communication cannot deny the authenticity of their signature on a document. Jadi kurang lebihnya aspek ini adalah memastikan bahwa pihak-pihak yang memiliki kontrak ataupun communication
itu tidak bisa menolak ya, tidak bisa mengelak lagi ya, deny di authenticity adanya apa ya, identitas yang otentik dari tanda bahwa mereka itu mengakses dokumen yang dikirimkan. Nah, jadi ini kalau yang non-repudiation itu implementasinya di email ya. Jadi kalau kalian misalkan Subarka tadi mengirimkan email ke saya ya. Nah, di emailnya saya itu pasti akan ada fitur non-repudiation ini yang memastikan bahwa uh, benar si Subarka yang mengirimkan email. Nah, nanti misalkan si Barka itu tidak ngaku ya, ataupun mengelak bahwa dia pernah mengirimkan email, nah saya bisa membuktikan di emailnya saya bahwa benar itu si Subarka yang mengirimkan email. Jadi dia tidak bisa mengelak ya. Akan ada metadata yang ikut ya, yang ikut dikirimkan bahwa benar itu adalah si Barka yang mengirimkan emailnya. Kemudian the security functionality and ease of use triangle. Jadi ada segitiga begitu yang saling terkait antara keamanan, fungsional, sama kemudian penggunaan. Jadi ketiga aspek ini akan selalu terkait ya. Ada aspek keamanan, ada aspek fungsionalnya, sama aspek kemudian penggunaan. Jadi yang bundaran tengah itu ya, moving the ball towards security, itu kalau kita geser-geser bundaran bolanya itu ke salah satu aspek saja, itu akan menjadi tidak baik ya. Jadi harus posisinya selalu di tengah-tengah ketiga bundaran itu ya, ketiga aspek security itu. Jadi harus imbang antara tiga aspek ini. Kemudian konsep-konsep yang fundamental ataupun dasar dari keamanan komputer ya. Precaution-nya adalah precaution ya, adhering to the preventive measure. Sebentar ya, saya lihat dulu precaution kamus. Nah, jadi tidak apa-apa ya kalau misalkan dapat kata yang bingung, yang membingungkan, tidak tahu artinya kalian bisa cari ya. Nah, jadi precaution itu tindakan pencegahan. Pencegahannya adhering to the preventive measure ya. Jadi kita harus membuat pengukuran ya terhadap pencegahan ketika menggunakan sistem komputer sama aplikasinya. Tindakan pencegahannya adalah membuat pengukuran ya, dan pengukuran pencegahan. Dari sisi maintenance ataupun perawatan, itu kita harus managing all the change in the computer application and jadi kita harus menata, memanage segala perubahan di komputernya kita dan menjaga agar tetap up to date ya, up to date dalam arti Windows itu kan bisa diupdate, jadi keamanan tetap terjaga, sistem antivirus kita bisa diupdate ya gitu kan. Itu termasuk dari tindakan maintenance ataupun perawatan. Kemudian reactionnya adalah acting timely when security incident occur. Jadi kalau insiden dari keamanan itu terjadi, itu kita bisa melakukan tindakan-tindakan yang sudah kita buat sebelumnya, acting timely. Kemudian ini ya,
layer of security ya. Jadi kalau kalian sudah belajar jaringan komputer itu pasti akan mempelajari ini ya. Kalau jaringan komputer itu ada lapisan OC ya, ada 7 lapisan OC. Nah itu ada kaitannya dengan yang ini ya. Yang pertama ada physical security, kemudian ada network security, ada system security, application security, sama user security. Jadi setiap lapisan itu berfokus ke hal yang berbeda ya. Yang pertama itu fokusnya ke hal-hal yang bersifat fisik ya. Nah, fisiknya itu seperti apa yang kita amankan? Misalkan personal ya. Artinya yang kita amankan adalah sumber daya manusianya, orang-orangnya. Kemudian ada hardware, ada program yang bersifat fisik ya. Kemudian jaringannya dan juga data-data dari ancaman-ancaman fisik ya. Kemudian yang layer 2 itu mengamankan jaringan ya, dan juga service-service di jaringan dari modifikasi yang tidak diizinkan ya, unauthorized, kemudian destruction, penghancuran, sama disclosure pemodifikasian ya, disclosure. Kemudian sistem security protect the system and its information from theft. Jadi bagaimana cara kita untuk mengamankan sistem dari pencurian ya, sistem dan informasi ya dari pencurian, dari tindakan korup, kemudian unauthorized access ya, orang-orang yang tidak memiliki hak akses, atau misuse ya. Misuse ini kita lihat lagi, misuse penyalahgunaan ya. Jadi hal-hal yang disalahgunakan. Kemudian layer yang keempat itu ada application security, itu di mana dia mengcover penggunaan dari aplikasi softwarenya, dari hardware, dan juga metode-metode prosedur ya, ada SOP untuk melindungi aplikasi yang ada dari ancaman pihak luar ya. Itu yang aplikasi, keamanan aplikasi ya. Kemudian yang kelima ada user security, yakni di mana kita memastikan that a valid user ya, adanya pengguna yang valid ya, yang memiliki akses ya, is logged in, and that the logged in user is allowed to use an application. Jadi di mana kita memastikan si pengguna itu benar memiliki hak akses dan bisa ya, dan diizinkan untuk masuk ke suatu sistem atau aplikasi. Itu mengamankan penggunanya. Kemudian security risk to home user ya. Risiko keamanan untuk pengguna PC rumahan. Yang pertama ada sebelah kiri kita lihat, ini adalah computer attack. Yang kedua yang kanannya ada computer accident. Jadi dari serangan-serangan di sebelah kiri itu akan menimbulkan accident ataupun kejadian-kejadian di sebelah kanan. Jadi di sebelah kirinya ada malware, serangan email, ada mobile code ya, memanfaatkan bug-bug di codingan berbasis mobile. Kemudian ada DOS ya. Mungkin kalau kalian sering dengar ataupun baca artikel DOS, serangan DOS, DDoS itu masuk ke computer attack ya. Kemudian identity theft and computer fraud ya, pencurian identitas dan kecurangan ya, kecurangan komputer fraud. Ada paket sniffing ya. Nah, kalau paket sniffing ini dia akan mengambil data di mana data kalian itu terkirim di posisinya di jaringan ya, di internet, di tengah jalan di internet itu dia curi,
Nah, itu adalah paket sniffing. Kemudian being an intermediary for another attack, bersifat zombie sebagai media media penyerangannya. Kemudian kejadiannya, akibatnya hard disk or other component failure, hard disknya rusak ataupun komponen-komponen yang jadi gagal bekerja, malfunction seperti itu. Kemudian ada power failure and surge. Power itu bersifat tenaga ataupun kelistrikan. Kalau surge ini gelombang, jadi berarti ada kaitannya dengan kelistrikan juga ya. Kemudian yang ketiga ada theft of a computing device, ya, pencurian uh, hardware-nya ya, baik itu monitor, baik itu PC, hard disk-nya yang dicuri dan sebagainya. Nah, baru kita lihat ke bagian atasnya, home computer are prone, mudah mendapatnya atau rentan ya. Jadi pengguna rumah itu rentan untuk terkena serangan cyber ya. As they provide attacker easy target due to a low level. Nah, jadi kenapa pengguna rumah itu rentan sekali terkena, karena mereka tidak tidak menerapkan ya, sistem keamanan komputer, ataupun kalau menerapkan pun dia berada di level yang rendah, low level. Jadi ya dia tidak tahu itu apa itu firewall, apa itu antivirus ya, penggunaan fiturnya seperti apa, manfaatnya dia tidak memahami. Jadi eh, bisanya cuma pakai aja gitu. Nah, yang kedua, security risk to home user arise from various computer attacks. Jadi itu timbul ya dari berbagai serangan-serangan komputer dan sejadinya menyebabkan physical damage ya, yang sudah kita bahas tadi ya. Dari serangan-serangan tadi akan timbul kejadian-kejadian sehingga mengakibatkan dampak ataupun damage-nya di komputer pengguna. Kemudian, what to secure ya, apa yang kita amankan ya. Yang pertama ada hardware sudah tahu ya, ada laptop, monitor, PC ya, harddisknya dan seterusnya. Kemudian ada softwarenya. Software juga harus kita amankan karena bisa jadi software itu memiliki malware ataupun trojan ya di dalamnya. Kemudian yang ketiga ada informasi ya, seperti ya ini ada personal identification ya, data-data pribadinya kita, social security number itu passwordnya, password terkait dengan aktivitas kita di sosial. Kemudian ada credit card number, nomor-nomor kartu kredit dan seterusnya. Kemudian yang keempat ada komunikasi, proses komunikasinya yang kita amankan itu bisa berupa email, aplikasi messaging, sama aktivitas browsing ya di browsernya kita. Nah, kemudian lanjut lagi, what makes a home computer itu vulnerable. Nah, hal-hal apa saja yang menyebabkan pengguna rumahan itu ya, PC pengguna rumahan itu menjadi rentan. Nah, kita lihat di sini yang pertama ada low level security awareness ya. Jadi dia kalaupun menerapkan aspek keamanan komputer itu berada di level yang rendah dari kesadaran keamanannya. Jadi dia belum tahu fungsi dari antivirus, firewall seperti yang saya bilang tadi, ya, jadi hanya bisa pakai aja. Kemudian yang kedua ada ini yang di bawah ada non or very little investment in security system. Hampir tidak ada ataupun sedikit ya, sangat sedikit sekali
investasi yang diberikan di PC-nya untuk keamanan. Investasi seperti apa? Misalkan kita beli antivirus, kita beli anti spy, kita pasang sensor di pintunya kita ya, di pintu rumahnya kita. Itu termasuk investasi di bidang keamanan komputer. Kemudian yang ketiga ada default computer and application setting. Nah, default aplikasi yang bersifat default ataupun bawaan dari PC dan aplikasi yang digunakan ya. Settingnya itu tidak dilihat ya. Jadi dari situ bisa timbul ancaman baru ataupun resiko bahwa orang bisa menyerang dari aplikasi defaultnya. Kemudian yang keempat, yang bawah, itu not following any standard security ya. Jadi pengguna rumahan itu biasanya tidak mengikuti ya adanya SOP ataupun standar dari kebijakan-kebijakan policy keamanan ya, security, ataupun guideline-nya. Panduan-panduan keamanannya itu tidak diikuti. Jadi kalau misalkan kita sebagai pengguna komputer yang baik, itu biasanya kita harus mengikuti, mematuhi ya, standar dari keamanan yang baik. Apalagi kita sebagai kalian sebagai mahasiswa di bidang komputer ya, itu harusnya lebih paham lagi, lebih sadar ataupun lebih aware lagi terhadap penggunaan keamanan komputer ya, implementasinya seperti apa. Kemudian yang kelima ada increasing online activities ya. Jadi meningkatnya aktivitas online itu juga menjadi risiko tersendiri ya. Semakin banyak kita online itu juga meningkat ya risikonya. Semakin sering kita online gitu. Apalagi tidak pasang antivirus, sering buka situs yang aneh-aneh, nah itu akan. Oke, selanjutnya what makes a system secure ya. Hal-hal apa yang membuat sebuah sistem itu menjadi aman ya, secure. System security measures ya. Jadi pengukuran keamanan komputer itu membantu kita dalam mengamankan komputer dan informasi ya yang tersimpan di sistemnya kita. Kita amankan dari apa? Dari accidental loss ya, kehilangan yang bersifat accident ya, kejadian-kejadiannya. Ada malicious threat ya, ancaman dari malicious ya, yang bersifat berbahaya. Kemudian ada unauthorized access ya, orang-orang yang tidak berhak akses itu disebut unauthorized ya. Nah, yang pertama ada sistem access control ya. Nah, kita pastikan juga di sini bahwa orang-orang yang tidak berhak akses ya, do not get into the system ya, tidak bisa masuk ke sistem. Jadi kalau mana ya? Misalkan kalau di kampus ya, di BSI lah, kalian lihat itu ya. BSI tahu kan ya. Nah, berarti orang-orang yang bisa masuk ke ruangan BSI adalah orang yang dosen di situ, orang yang bertanggung jawab di jaringan, orang yang bertanggung jawab di server gitu ya. Jadi kalau kalian mau masuk ke ruangan BSI, berarti harus izin dulu. Nah, kalau mau masuk ke ruangan server, itu apalagi harus memiliki hak aksesnya. Itu kalau bersifat fisik ya. Kalau bersifat software, misalkan kalian login ya. Kalian login di sebuah sistem, itu statusnya sebagai pengguna biasa. Nah, sedangkan saya misalkan sebagai admin. Nah, berarti akan ada banyak menu fitur yang bisa saya akses, sedangkan fitur yang kalian bisa akses itu hanya sedikit ataupun terbatas. Kemudian data access control ya.
Monitor system activities such as who is accessing the data and for what purpose. Ya. Jadi bagaimana cara kita mengupayakan untuk bisa melakukan monitoring ya, kegiatan seperti ya, siapa saja yang mengakses data dan apa tujuannya. Jadi ini bisa kita implementasikan menggunakan keyboard itu keylogger ya. Nah, itu keylogger itu bisa kita manfaatkan untuk tujuan keamanan ataupun monitoring. Jadi siapa yang bisa ataupun siapa yang mengetik di keyboardnya saya, jika saya sudah pasang keylogger itu bisa terekor ya apa yang diketikkan. Nah, itu. Then define access rules based on the system security level. Jadi bagaimana cara kita menemukan aturan ya, aturan-aturan hak akses yang berdasarkan level dari setiap keamanan komputernya. Ya. Jadi setiap hak akses itu memiliki levelnya masing-masing. Ya. Kemudian yang ketiga ada system and security administration. Perform regular system and security administration task. Jadi kita menjalankan maaf ya. Nah, jadi bagaimana cara kita menjalankan sistem yang reguler dan administrasi keamanannya seperti melakukan settingan konfigurasi sistem, mengimplementasikan kebijakan dari polisi keamanan gitu ya, ataupun monitoring sistem step atau pernyataan monitoring sistemnya itu harus terdokumentasi ya, administrasi. Jadi kalau ini terkait dengan administrasi ya, harus terdokumentasi lah segala kebijakan, segala pernyataan polisi ya, itu harus terrekod ataupun terdata, harus ada itu cetakannya. Ini sistem desain, deploy various security karakteristik in sistem hardware. Jadi mengembangkan berbagai karakteristik keamanan ya dalam sistem hardware dan desain suatu software ya, seperti pembagian memori, segmentation ya, kemudian mengisolasi privilege. Nah, privilege ini kita lihat privilege, privilege hak ya, hak ya, privilege isolasi. Jadi hak untuk mengisolasi. Privilege. Nah, kemudian selanjutnya ada benefit of computer security awareness ya. Jadi apa saja yang keuntungan yang kita dapatkan kalau kita menerapkan kesadaran ini komputer keamanan komputernya. Yang pertama, computer security awareness help minimize the chance of computer attack. Jadi kalau kita menerapkan awareness ini, kalau kita aware, kita bisa meminimalisir resiko ya ataupun kesempatan adanya serangan komputer. Kemudian awareness ini juga membantu kita untuk mencegah prevent the loss of information, mencegah kehilangan data informasinya kita yang kita simpan di suatu sistem kita. Kemudian dia juga membantu kita untuk mencegah cyber kriminal, orang-orang yang berniat jahat dari menggunakan sistemnya kita in order to launch attack on the other system. Karena it helps user, membantu pengguna juga untuk minimize use in case ya. Mengurangi risiko juga kasus-kasus yang bersifat accident ya, yang menyebabkan physical damage ataupun dampak-dampak fisik pada sistem keamanan kita. Itu juga enable user to memungkinkan memungkinkan pengguna lah ya untuk protect sensitif
untuk mengamankan informasi yang sensitif dan resource-resource dari komputernya kita dari orang-orang yang tidak berhak aksesnya. Itu adalah keuntungan kalau kita menerapkan kesadaran atau awareness dari keamanan komputer. Nah, summary-nya ataupun kesimpulan dari materi ini, yang pertama adalah security is a step ya. Jadi hal dasar ya, hal dasar yang menjadi penting untuk informasi dan infrastruktur keamanan komputer kita. Kemudian computer security is the protection. Jadi itu adalah sebuah tindakan yang bertujuan untuk mengamankan sistem komputer kita dan data-data yang kita miliki dan juga dari hak akses terhadap sistemnya kita. Kemudian confidentiality, integrity, non-repudiation, authenticity, dan availability. Nah, itu kelima aspek yang terkait dengan keamanan komputer. Kemudian security risk to harm user arise. Jadi resiko keamanan itu tujuan untuk meningkatkan security risk to harm user arise ya, from various context. Nah, jadi resiko-resiko yang kita sudah ketahui itu akan berkaitan ya dengan adanya suatu serangan terhadap komputernya kita ya, yang menyebabkan causing physical damage ya, yang menyebabkan dampak fisik terhadap sistem komputernya kita. Kemudian computer security awareness itu juga membantu merendahkan ataupun meminimalisir risiko kesempatan adanya serangan komputer dan juga mencegah informasi yang hilang yang tersimpan di komputer kita. Itu untuk yang kesadaran komputer. Nah, dari materi ini kita sudah mempelajari hal-hal yang ini. Kemudian kita juga akan ini harus menerapkan ini ya. Menerapkan hal-hal ini untuk mengaktifkan keamanan komputer kita. Jadi kita bisa menggunakan password yang kuat. Jadi kalau password yang kuat itu kan terdiri dari karakter ya, numerik sama simbol ya. Huruf besar, huruf kecil, angka, simbol. Nah, itu keempat aspek itu kalau dikombinasikan bisa menimbulkan password yang kuat. Kemudian kita bisa menggunakan sistem antivirus juga. Kemudian secara beraturan, secara teratur, reguler, itu kita bisa mengupdate sistem operasi dan juga aplikasi yang terinstall. Kemudian secara reguler untuk membackup ya. Membackup itu jangan di hard disk PC-nya kita sendiri, tapi harus di media yang berbeda ya. Baik di flash disk, di hard disk eksternal, kemudian di cloud juga bisa ya. Itu secara reguler harus kita backup. Kemudian penggunaan teknik metode enkripsi dan juga pengenalan digital. Use of firewall ya, penggunaan firewall dan sistem IDS dalam mendeteksi adanya serangan komputer kita, serangan jaringan ya. Kemudian following, jadi kita juga mengikuti kebijakan ataupun aturan panduan yang standar di kegiatan-kegiatan terkait internet ya, aktivitas internet. Selanjutnya adalah physical security of computing ya. Kita menerapkan keamanan fisik ya untuk infrastruktur komputernya kita, dan juga menjadi sadar adanya skenario kejadian-kejadian gitu ya yang terkait keamanan dan teknik-teknik dari serangannya. Nah, yang terakhir ini fokusnya kita harusnya di sini ya. Jadi kita juga harus memahami cara kerja dari serangan yang dilakukan.
agar kita bisa mencegah ya, menangkal serangan tersebut ya. Oke, nah sudah di akhir dari slide, kembali ke Google Map ya. Nah, gimana? Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan terkait dari materi pertemuan satu. Silakan jika ada yang ingin bertanya ya. Ini saya stop share dulu ya. Yang di Zoom